Nah, kemarin kan sempat bilang tugas kita kan tugas kecil. Tapi tugas kecil itu kalau kita kumpul jadi satu kesatuan jadi tugas besar. Jadi judul mata kuliah kan desain teknik jalan rel. Nah, desain teknik jalan rel ini nanti mahasiswa harus mampu mendesain. Nah, kalau mampu mendesain, jadi tidak hanya tatap muka seperti sekarang ini, tapi Tesalonika mesti bikin tugas. Jadi ada tugas. Nah, tugas itu Iya, nanti jadi satu desain jalan rel. Nah, desain jalan rel kan macam-macam. Yang paling awal misalnya pertama begini, data kontur. Nah, data peta, data kontur. Kemudian yang kedua, diberikan data trase. Seperti di jalan raya kan, jalan raya telah tentukan, dosen tentukan lewat mana. Nah, dari situ mahasiswa buat dulu DP trase sampai DP perencanaan geometri, galian timbunan, apakah dia sebidang atau tidak sebidang. Jadi apakah itu rel nanti upgrade di atas tanah atau itu rel melayang elevated. Nah, namanya yang tidak sebidang di atas tanah. Nah, kemudian setelah itu desain perlampuan, sistem stasiunnya, ada berapa stasiun. Jadi lengkap ini sampai terakhir setelah mungkin lewat di daerah tanah yang bergunung atau berbukit kan mesti cutting. Nah, cuttingan itu membutuhkan stabilisasi lereng dinding penahan tanah. Nah, itu jadi didesain juga. Nah, setelah itu selesai nanti jadi suatu desain tentang DD jalan rel. Nah, ini Nir mau menjelaskan sekalian keseluruhan itu hari ini. Jadi Menir ambil sepanggal-panggal dulu supaya mahasiswa mengerti bahwa yang akan dibuat itu apa. iya benar. Begitu ya? Ya oke. Iya. Sekarang Nir cuma mau skip ini karena kan kemarin hari Selasa. Iya, ini yang sudah melihat tentang apa itu pendahuluan sejarah kereta. pendahuluan. Ya. Jadi kemarin sudah belajar tentang pendahuluan. Nah, apa-apa kita lewati pelan-pelan supaya sambil mengulang tentang sejarah kereta api. Jadi kereta api itu di dunia itu ditemukan di mana, kemudian pada tahun berapa, kemudian apa yang menjadi benda penemuan pertama yang kemudian berkembang menjadi kereta api atau kita sebut dengan berbasis jalan rel. Jadi kereta api ini termasuk moda transportasi darat berbasis jalan rel. Jadi ada moda transportasi darat berbasis jalan raya. Nah, dua-dua ada di darat, kan? Tetapi yang satu berbasis rel, yang satu berbasis jalan raya. Nah, ini mau lanjut. Ini masih setel dulu DP slide screen. Dia jadi keluar seperti ini. Bikin yang satu full screen penuh. Nah, ini sebentar. Nanti kalau mau bahan, saya menunjukkan usah baca catat ya, nanti Mir kirim. Nah, oke. Oh iya. Ya, jadi bahan ini nanti Mir kasih. Mir posting di GCR ataupun di WA group. Oh iya, ini sudah ada GCR ya. Ada iya benar. Ada Google Classroom. Nanti benar kirim DP kode aja. Iya, nanti kirim DP kode. Iya. Jadi ini sejarah transportasi, ya. Transportasi kereta api maksudnya berbasis jalan rel. Sudah kita ketahui kemarin dari Selasa di Inggris tahun 1630. Kemudian tidak ada pakai rel, masih ada jalan di tanah. Kemudian sekarang dia jalan di rel. Ini lanjut lagi. Nah, coba perhatikan zaman waktu itu saja sekitar tahun 1925 di New Jersey, Amerika sudah bikin terowongan. Ini kondisi terowongan pada saat itu. Jadi kalau dia mau melintasi suatu bukit, kan kalau kita cutting kan kita potong seperti buat jalan raya kan terlalu besar. Nah, ini mereka buat terowongan. Nah, nanti ada penjelasan ataupun ada materi pelajaran tentang terowongan. Kemudian ini yang di Indonesia. Di Indonesia yang bawa adalah Belanda. Belanda sebagai penjajah yang bawa ke Indonesia.
Kemudian ini di Jepang jadi yang inventarisasi jalan rel di Indonesia sudah banyak, malah di Jepang pada saat penjajahan Jepang itu dipindahkan. Kemudian ini kita lihat juga zaman kemerdekaan, ternyata kereta api itu berperan besar terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Jadi nama-nama perusahaan kereta api setelah resmi jadi milik Indonesia ini berubah-ubah. Sampai yang terakhir itu menjadi PT KAI, jadi PT Kereta Api Indonesia. Dan yang punya banyak armada kereta apinya. Ada nama-namanya, ini ada kereta api Argo, macam-macam ada di Jawa. Kemudian ini saya menjelaskan di Sulawesi Utara sudah bikin ini penyusunan trase. Jadi kita di Provinsi Sulawesi Utara sekarang sudah bikin penyusunan trase untuk kereta api. Tetapi kereta api yang kita susun atau kita buat itu kereta api ringan. Kereta api ringan dengan nama LRT. Jadi kalau LRT itu kepanjangan dari Light Rail Transit. Nah, light itu ringan, rail to rail, transit itu ya transportasi. Jadi kereta api transportasi berbasis jalan rel yang ringan. Pengertian ringan di sini jumlah gerbongnya sedikit, jarak tempuh sedikit. Kalau pengertian berat, nah itu jarak tempuh berat, jumlah gerbongnya banyak, daya angkut juga banyak. Nah ini data-data tentang Provinsi Sulawesi Utara. Jadi pada saat menyusun LRT itu data ini perlu. Jadi nanti kalian juga kalau bikin tugas DD, desain jalan rel, butuh data sosioekonomi. Jadi ini disebut data sosioekonomi. Data sosioekonomi itu apa? Itu seperti data pembagian kabupaten ataupun kota, luas kabupaten kota, jumlah penduduk, perekonomian, PDRB, itu termasuk data sosioekonomi. Kemudian yang dilakukan pada saat pekerjaan itu, yang membuat DED itu, ini yang pertama melakukan identifikasi trase. Jadi kan ada trase jalan jadi pemerintah menginginkan waktu itu untuk membuat trase jalan kereta api antara bandara dan Kelase. Nah dari bandara ke Kelase itu kan banyak rute orang bisa lewat. Coba tuh pikir lewat mana saja kalau orang mau dari bandara mau ke Kelase lewat mana saja. Kalau sekarang sebenarnya kalau dari bandara lewat Kairagi, Kong belok kiri lewat Ring Road. Lewat Ring Road, terus turun Winangun, turun ke bawah, lewat Bethesda, terus Malalayang sampai Kalase. Iya, itu moda darat tuh berbasis jalan. Iya. Nah, itu juga ada banyak. Salah satu contoh yang saya sebut tadi rute 1 misalnya. Ada enggak rute yang lain kira-kira? Dari bandara tidak lewat Ring Road, tapi kemana coba? Lewat Kairagi, lewat Paldua, Mer. Paldua terus? Iya, Paldua, terus lewat Tikala, naik Teling 17. Iya. Turun di Pikat situ, Mer. Iya. Lewat Sario, Malalayang, iya. Kalase. Nah, sekarang itu yang menurut Ner misalnya rute B. Masih ada lagi nggak yang boleh orang pilih selain itu? Boleh lewat yang Ring Road 2 dang, Mer. Ring Road 2 terus? Kalau yang di Transmart belok kanan lewat terlalu jauh belok kanan kan? Jadi kalau orang jauh. Lewat Buhas itu dang, Mer. Nah, tapi kalau kita lewat Paldua, tetapi sampai di Paldua baru ke arah Jembatan Miangas, Jembatan Miangas, Tikala. Ya, tahu, Mer. Kita nggak naik Tikala. Kita lewat Jalan Sudirman kan bisa saja. Jalan Sudirman, iya. Nah, Sudirman lurus itu baru kita ke Boulevard. Misalkan, Boulevard. Iya, Boulevard, tapi kan ini satu arah. Berarti lewat Sambat. Iya. Kalau kendaraan mobil lewat Sambat.
Samrat baru terus ke Malalaya, seperti itu. Nah, sama juga dengan ini terase. Terase ini waktu disusun itu punya banyak pilihan. Ada pilihan A, B, C. Sebenarnya bisa lebih dari 3, banyak. Tetapi dibatasi lah bikin 3. Nanti dari 3 itu kita akan pilih mana yang terbaik. Nah, sekarang kalau di terase jalan raya, pernah lulus kan kuliah jalan raya, terasa terbaik itu kira-kira seperti apa kalau di jalan raya? Kalau di jalan raya yang terbaik itu seperti apa? Yang terbaik, yang kalau menurut Tesoner, Iya, boleh, nggak apa-apa. yang paling efisien, Bang Ner. Pengertian Jadi efisien itu apa ya? kalau menurut Tesa yang lebih gampang Bang Ner mau lewat. Jadi nanda banyak belokan, jadi yang lurus-lurus Bang Ner. Nah, itu kalau dari sisi mungkin kenyamanan. Iya. Atau nyaman tidaknya kita gunakan bahasa itu. Tapi kalau dari sisi yang lain, misalnya yang mau disinggung dari sisi teknis, sisi biaya, kemudian sisi ekonomi, kemudian sisi sosial dan lingkungan, itu yang harusnya jadi pilihan alasan kenapa kita pilih itu. Jadi kalau di jalan raya contoh ya, kalau di jalan raya kan Desa kemarin bikin tugas pembimbing atau apa ya, asisten dosen kasih kan cuma satu terasa, betul nggak? Iya. Dosen kan cuma kasih satu terasa tuh. Ya, Ner. Dosen kasih kan DP terasa cuma satu. Iya. Cuma satu itu dong gitu. Dan ada pilihan. Iya toh? Iya. Nah, kalau di proyek nggak boleh begitu. Orang dalam memilih terase tidak cuma menentukan satu, tapi seperti tadi yang cerita, kita harus buat lebih dari satu, minimal 3. Dari 3 itu kita pilih mana yang terbaik. Pengertian terbaik pertama secara teknis. Nah, kalau di jalan raya tentu secara teknis alignment horizontal dan alignment vertikal selalu memenuhi standar. Sudah? Memenuhi standar itu artinya apa? Misalkan contoh, jari-jari minimum harus terpenuhi sesuai dengan kecepatan yang direncanakan. Itu satu. Baik alignment horizontal maupun vertikal. Kedua, tanjakan misalkan di alignment vertikal. Itu gradien maksimum kalau bikin jalan 10%. Itu harus tercapai. Nah, kalau misalkan bikin jalan terus gradiennya terlampaui, ada beberapa terase. Terase A, gradiennya ada yang sampai 15%. Terase B, ada yang 12%. Terase C, maksimal 10%. Nah, dari pilihan itu otomatis yang menang adalah terase C. Nah, seperti itu. Jadi kita memilih apa yang memilih terbaik dari sisi teknis. Nah, kemudian dari sisi biaya. Kalau dari sisi biaya tadi kan saya sebut biaya yang paling apa kalau dalam bikin jalan? Dalam bikin jalan atau membangun sesuatu, dalam pilih biaya yang paling murah atau mahal? Murah, Ner. Nah, betul, termurah. Kemudian yang berikut dari sisi sosial. Jadi pembangunan itu ternyata sangat kecil dampak sosialnya. Dari 3 terase itu ada yang misalnya contoh begini, mengakibatkan kita menggusur rumah yang orang banyak kan. Tuh, ada lahan lewat situ banyak gusur rumah. Ada lahan yang satu lagi rasanya itu kurang rumah, tapi cuma lahan kosong. Dari pilihan-pilihan itu kita pilih yang paling kecil resiko dampak sosialnya. Nah, terakhir dampak lingkungan. Dampak lingkungan kita akan pilih mana yang paling kecil memberikan risiko lingkungan, kerusakan lingkungan. Contohnya apa kalau lingkungan? Kalau lingkungan contohnya apa? Kalau lingkungan, ya misalkan di situ ada mata air tuh, kemudian kita mau bikin jalan. Padahal mata air itu sangat diperlukan untuk warga. Jadi orang nggak boleh kena situ, mesti bergeser. Begitu. Iya. Kemudian yang berikut misalnya kita mau bikin jalan di suatu lokasi, kontur atau medannya sangat berat, bergunung, sehingga kita perlu cut and fill. Pada saat kita menggali, tanahnya itu banyak sekali yang kita pindahkan, gitu, yang kita gali dan kita geser.
sehingga lingkungan tersebut di sekitar situ terganggu. Nah, itu juga tidak boleh dilakukan. Kita harus pilih secara lingkungan paling kecil kerusakannya. Atau kita membuat terase kemudian kena di salah satu pohon yang besar yang dijaga kelestariannya. Nah, itu juga kita harus pikirkan. Nah, sama juga dengan di kereta. Di jalan rel itu pada saat kita menentukan trase, kita juga harus melihat mana yang paling kecil dampak kerusakan lingkungan, sosial, kemudian kalau biaya paling murah, kemudian kalau teknis paling bagus. Nah, itu. Jadi nanti di dalam slide ini ada pilihan. Ternyata yang terbaik itu adalah trase yang rute mana. Gitu. Kira-kira Tessa boleh mengerti sampai sini sebelum kita lanjut? Jadi, boleh, Mer. Akan memilih trase terbaik dari suatu perencanaan desain jalan rel. Nah, trase mana itu yang boleh kita pilih? Oke, sekarang Mer lanjut. Nah, setelah kita tahu posisi trase terbaik, nah kita akan lanjut ke berikutnya. Nah, membuat rencana survei. Jadi kita kan pada saat mau bikin desain itu, kita harus turun lapangan. Segala titik yang kita bilang, oh yang bagus lewat sini. Nanti kita bawa alat. Alat survei apa itu kira-kira yang kita mau pakai? Yang pertama adalah survei pemetaan. Masih ingat tuh mata pelajaran ilmu ukur tanah? Iya, ilmu ukur tanah. Nah, kita bawa apa itu? Bawa teodolit, waterpass, kemudian bawa mistar, ataupun yang lebih canggih bawa total station. Nah, kemudian setelah kita survei topografi, ilmu ukur tanah, apalagi yang kita survei? Nah, setelah topografi, ilmu ukur tanah, kita akan survei secara geoteknik, daya dukung tanah. Daya dukung tanah itu seperti apa? Contohnya kita survei, misalkan kalau di situ nanti ada mau bangun jembatan, nah berarti mesti ada pemeriksaan sondir, pemeriksaan bor. Jadi tanah itu kita bor, kita ambil sampelnya yang terganggu dan tidak terganggu, disturb dan disturb, kemudian kita bawa ke lab, kita periksa. Kemudian di samping survei survei geoteknik. Iya, ada lagi survei lain, geoteknik dan mekanika tanah. Jadi kalau mekanika tanah kita ambil sampel, bawa di lab, kita periksa soil properties. Nah, yang paling penting apa coba selain itu? Ada tadi kan ilmu ukur tanah, geoteknik. Kemudian berikut lagi survei hidrologi. Nah, hidrologi masih ingat bikin tugas irigasi. Nah, berarti kita mesti punya apa itu? Ada tuh lembar besar yang tempat orang berdesain akan irigasi. Nanti air mau mengalir dari mana ke mana. Kita mesti punya apa? Peta. Nah, peta kontur. Nah, yang survei IU tadi, si survei ilmu ukur tanah tadi, itu kita bikin kontur, tapi kontur detail. Kontur yang sangat detail di kontur. Tapi DP koridor cuma sekitar, nah ini, 25 sampai 50 meter. Jadi dari as jalan rel ke arah kiri 25, ke arah kanan 25. Itu yang kontur pakai alat teodolit. Nah, kalau yang kontur untuk topografi bukan dari situ. Dari mana DP alat coba? DP peta dari mana? Dari peta Bakosur Kanal, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional. Nah, atau kalau yang sekarang namanya Big Data. Jadi ada di Bogor, namanya Big Data, dia yang mempunyai data tentang topografi yang ada di Indonesia. Nah, kita beli peta itu, harus beli memang. Jadi peta itu harus dibeli, kemudian dapat lisensinya, akan diberikan filenya, kemudian kita bisa download. Nah, kira-kira peta itu untuk apa? Untuk mendesain daerah catchment. Masih ingat catchment area? Catchment area. Catchment area itu apa di artikelnya? Coba kalau apa masih ingat. Kalau lupa bilang apa-apa. Catchment itu kan tangkapan. Kalau area luas. Berarti luas daerah tangkapan. Tangkapan apa itu, Selmika? Tangkapan air hujan. Jadi air hujan itu kita akan tangkap lewat perhitungan hidrologi
Jadi begini, kalau kita tahu suatu kontur, orang tahu di mana air itu akan mengalir. Jadi air akan mengalir dari mana ke mana kita tahu. Nah, begitu tertampung di suatu daerah, nah, apabila jalan rel kita atau jalan kendaraan kita ada di situ, memiliki jalan raya, nah kita mesti alirkan air tersebut. Jadi jangan sampai nanti air tersebut menggenangi perencanaan jalan rel kita atau jalan raya. Sama dengan di irigasi. Kalau di irigasi kita desain itu gunanya untuk apa? Untuk mengalirkan air, tuh. Air yang kita dari sungai yang kita sadap, kita akan alirkan ke daerah irigasi atau daerah persawahan. Nah, kalau di sini air yang kita desain, kita akan dapat data curah hujan. Nah, data curah hujan itu tadi belum ada. Data curah hujan itu kita harus minta. Kira-kira di mana kalau minta data curah hujan? Desa tahu? Data curah hujan mau minta di mana? Belum tahu. Masih pernah dengar kata instansi BMG? BMG itu kepanjangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika. Jadi dua orang itu yang mengeluarkan data-data tentang iklim, curah hujan, kelembapan udara, suhu, macam-macam. Nah, di situ kita beli data itu, kita beli. Nah, kita beli data itu ada harganya. Misalkan curah hujan kan, curah hujan mana yang saya mau beli? Tentu curah hujan jangan beli satu provinsi Sulawesi Utara, tetapi curah hujan yang hanya ada di mana? Curah hujan yang hanya ada di daerah sekitar rel tadi. Iya, atau yang mempengaruhi. Contoh begini, kalau MNER bikin jalan ring road, MNER data curah hujan tidak mungkin cuma di sekitar ring road, tapi ada juga daerah lain yang mempengaruhi. Contoh, kalau itu ada pegunungan di sekitar yang mempengaruhi, jadi kalau dia hujan nanti airnya jatuh di pegunungan lewat lembah sampai di terampil jalan. Nah, itu terus dibuktikan berapa volumenya, seperti itu. Nah, setelah data hidrologi, data curah hujan kita dapat, data apa lagi yang akan kita perlukan? Coba. Tadi kan data primer, data yang kita lakukan secara langsung. Jadi di sini ada topografi, ada data tanah, daya dukung, ada hidrologi yang curah hujan, peta catchment tadi, kemudian data sekunder. Nah, data sekunder ini kita minta dari instansi mana coba? Saya pernah tahu instansi apa yang berkompetensi dalam memberikan data-data sekunder. Data sekunder itu apa saja sih? Misalnya, data sekunder misalnya data jaringan jalan. Jadi waktu kita mau bangun tuh jalan rel itu lewat nggak di jaringan jalan sekitar? Nah, kalau di jaringan jalan sekitar ada jalan, orang harus mesti minta datanya. Datanya minta di mana? Nah, minta di PU misalnya. PU provinsi, PU kota, kemudian PU kementerian, data jaringan jalan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, nanti kita akan bisa menggambar, oh ternyata rel kita itu ada di samping jalan nasional, misalnya contohnya jalan nasional Pier Tendean, dia lewat situ. Atau ada nanti yang lewat di tengah jalan, di mediannya, nah itu situ. Nah seperti itu, jadi kita harus berkoordinasi dengan pemerintah, dalam hal ini adalah instansi teknis terkait tentang data-data sekunder yang diperlukan dalam perencanaan desain jalan rel. Oke. Sekarang data sekunder sudah instansi terkait. Kemudian setelah data itu semua terpenuhi, nah termasuk tadi juga data sekunder apa? Data sekunder, data parameter sosioekonomi. Data parameter sosioekonomi itu penting. Nah, kemudian contoh, pada saat kita membangun rel ini, itu berarti kan ada penumpang yang mau naik. Iya. Iya, toh ya. Penumpang yang mau naik itu berarti punya alat angkut lama, begitu. Penumpang itu berarti penumpang yang sudah biasa lewat situ, tapi sebelumnya belum pernah naik kereta. Karena kereta kan nggak ada. Mereka punya alat angkut yang lama. Alat angkut yang lama itu apa kira-kira yang sering mereka lewati? Atau sering mereka gunakan maksudnya? Kalau kita bikin rel dari Manado dari Samrat, Bandara Samrat Tulangi ke Kalaisi. Kira-kira orang-orang situ yang dulunya sudah berpergian kan di situ, tapi menggunakan alat angkut apa? Moda apa?
kendaraan pribadi atau Ya, kendaraan umum? Ya. kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Ada juga lagi. Kendaraan umum kan terpecah lagi tuh. Ada Iya. mikrolet, ada apa lagi? Mikro, Ada taksi online. Taksi online, ada ojek online, ojek Iya. offline juga. Ada juga taksi offline tuh, taksi yang pakai apa? Iya. Online. Taksi gelap. Taksi gelap. Nah, itu yang harus kita hitung juga, Tessa. Kita hitung berapa potensi jumlah penumpang nanti yang mau berpindah dari angkutan lama, moda lama ke moda baru ini. Nah, kemudian setelah data semua lengkap, komplit, kita masuk juga trayek-trayek, Tessa. Trayek-trayek apa yang nanti bersinggungan langsung dengan ini lokasi trase. Contoh kalau Tessa lewat tadi yang mana dari misalkan itu trase rel ya, dari bandara Tessa belok kanan ke arah mana? Ring Road 2. Berarti kan ke arah Monas itu tambah jauh kan? Nah, berarti trase yang lewat Buha. Iya, lewat Buha. Berarti trase yang di Pal 2 atau Keragi yang lewat Akang kan? Nah, kalau tidak lewat Akang, padahal di situ kan ada trayek. Berarti trayeknya tidak bersinggungan. Jadi yang maksudnya bersinggungan itu adalah trayek yang angkutan umum, trayek angkutan umum yang saling berkompetisi nanti kalau seandainya ini adalah terbangun. Nah, sudah? Boleh? Nah, boleh. Setelah itu data lengkap, kita analisa. Kita analisa kontur, kita analisa daya dukung tanah, kita analisa hidrologi-hidrolika, kemudian kita analisa daya dukung perkerasan nanti yang akan dibuat di atas tanah atau di atas elevated. Jadi berbentuk jembatan. Jadi dia di atas tanah berbentuk jembatan atau elevated. Nah, seperti itu. Kemudian kita melakukan hasil pemodelan. Jadi kita modelkan nanti. Modelkan pelaku perjalanan dari A ke B itu seperti apa. Kemudian kita juga nanti setelah dapat modelnya, kita dapat trase terpilih, trase terbaik. Oh, dari 3 trase ini nanti saya bilang yang terbaik B. Alasan apa? Secara teknis dia paling bagus, secara ekonomi paling murah, secara sosial paling kecil dampak, secara lingkungan juga paling kecil. Nah, itu terpilih. Nah, setelah jadi kita kan semua pembangun sekarang. Nah, kita mulai menghitung desain geometrik, menghitung desain misalkan kalau ada cut and fill, kalau ada terowongan kita desain terowongan, kalau ada jembatan kita desain jembatan. Nah, kalau ada terminalnya atau stasiunnya kita desain. Nah, semuanya itu kan butuh material. Nah, material apa sih yang kurang pakai? Ada material batu pica, tanah dasar, dan sebagainya. Nah, kita harus tahu dari mana itu tanah tersebut. Atau material batu itu kita pakai dari mana. Kita harus tahu kuari. Kuari itu maksudnya sumber materialnya dari mana. Nah, kalau di Provinsi Sulawesi Utara, misalnya Manado ya, atau Minahasa. Minahasa itu kalau kita cari batu, bikin untuk jalan, itu kebanyakan sumbernya dari Kalasi. Pernah lihat tuh galian batu di Kalasi? Iya, pernah. Yang ke dalam itu, Kang. Ya, ke dalam. Itu dari situ. Itu contoh salah satu ya. Nah, kita nanti menyebutkan material kita nanti dari situ, jumlah depositnya berapa, kemudian bisa untuk berapa banyak. Nah, kita harus sediakan seperti itu. Kemudian yang berikut kita menyusun spesifikasi teknis untuk LRT-nya. Nah, LRT ini kan punya standar. Nanti orang mau belajar itu, Tessa. Jadi standar LRT, maksudnya begini. Kereta api ini yang akan kita buat modelnya seperti apa, so? Nah, seperti ini. Kalau di judul proyek ini kan sudah tulis LRT, Light Rail Transit. Sebenarnya kita pilih LRT itu ada alasan. Kenapa pilih LRT? Kenapa nggak pilih yang heavy, yang berat? Yang berat. Nah, jadi biar menjelaskan sekarang ya, kita pilih yang light, ringan, karena ini adalah alat atau moda transportasi yang sifatnya komuter. Komuter itu ada di dalam kota, paling jauh ke pinggiran kota sekitar. Nah, berarti jaraknya apa? Pendek toh? Dekat. Ya, dekat. Jaraknya pendek. Nah, berarti kalau jarak pendek itu salah satu syarat dari LRT. Kedua, daya angkutnya. Daya angkutnya kan kalau cuma dekat begitu kan berarti cuma sedikit. Paling tinggi dia 3 gerbong, maksimal 4 sudah. Yang biasa itu 2 gerbong. Berarti kan kalau cuma 2 gerbong, berarti ya cuma sekitar 100 orang lebih. Beda kalau kita bikin kereta api berat,
yang Manado ke Makassar, nah itu kan jarak jauh. Itu kalau cuma memuat 100 atau 200 orang rugi. Harus memuat bisa sampai mungkin 500 orang. Nah, berarti mesti gerbongnya tambah panjang. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa memilih LRT di judul? Nah, memang di judul sudah bilang begitu. Tetapi sebenarnya pemahamannya adalah kita memilih light karena ini adalah kereta api jarak dekat atau jarak pendek. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu gambar semua stasiunnya, jembatan, desain, maksudnya desain dan gambar ya, fasilitas operasi, kemudian jalur-jalurnya, kemudian kita melihat juga di kereta api seperti juga jalan raya ada gambar sudah standar, kita nggak boleh robah. Jadi ya kalau istilahnya ya kita harus copy dan kita paste, kita pakai itu. Karena itu tidak boleh bikin begini. Kita mau bikin lebar relnya 90 cm, nggak bisa. Itu sudah ada aturan. Lebar rel itu sudah standar. Ada 2 angka sih yang penting. Nanti kita akan lihat di bawah. Kemudian kita susun setelah gambar semua jadi, kita susun draftnya. Nah, setelah draft jadi, selesailah namanya ini rancangan teknis atau detail engineering design atau DED. Nah, itu yang Tessa mau buat ini dengan teman mahasiswa nanti, bahwa yang mau buat adalah suatu tugas yang isinya DED, design engineering detail. Ini detail engineering design. Ini DED. Nah, itu apa isinya? Dia sebenarnya adalah kalau dalam Kementerian PU mereka menyebut DED, detail engineering design. Tapi kalau dalam Kementerian Perhubungan, mereka lebih familiar dengan RTT. RTT itu rencana teknis terinci. Nah, keduanya sih sama, cuma namanya aja, nama nomenklatur berbeda. Yang satu bilang rencana teknis terinci, yang satu bilang DED. Tetapi keduanya berisi apa? Berisi desain lengkap, mulai dari gambar, desain, sampai semua standar-standar, kemudian ada rencana kerja dan syarat-syarat, ada RAB, sampai ada ini BOQ atau Bill of Quantity. Tessa sudah lulus mata kuliah manajemen konstruksi yang di MRK. Sudah, Mer. Nah, di situ ada bikin RAB. RAB. Iya. RAB. Pernah dengar kata HPS? Nah, HPS itu harga perkiraan sendiri. Pernah dengar Bill of Quantity, BOQ? Iya, pernah. Nah, BOQ itu yang volumenya. Volume yang dihitung di RAB itu yang jadi BOQ-nya. Nah, BOQ itu nanti diserahkan ke siapa, coba? Diserahkan ke pemilik kerja. Pemilik kerja nanti akan apa? Akan melelang atau membuat pelelangan pekerjaan fisik untuk pembangunannya. Kepada siapa? Kepada para kontraktor. Kontraktor mau ikut lelang nanti. Nah, siapa yang memiliki proposal paling bagus, kemudian sangat realistis untuk dilaksanakan, juga harga termurah, itu yang jadi pilihan. Tapi bisa jadi kan harga termurah ternyata tidak realistis, ternyata sulit dikerjakan. Nah, kalau sulit dikerjakan berarti kontraktor tersebut belum tentu akan menang. Nah, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang saya mau tanyakan sebelum pindah slide? Nanti teman-teman boleh, yang mahasiswa lain boleh lihat di YouTube. Ini sementara rekam sampai kuliah, supaya orang boleh perhatikan di YouTube. Coba Tessa, ada yang mau tanyakan? Silakan. Kalau itu kan Merle bilang tuh kalau DP rel dan dengan kereta sesuai standar sudah gitu. Iya. Begitu lihat yang DP hitungan mau ke drainase begitu dong Mer. Dari rel kan mau ada nanti drainase toh. Iya. DP saluran irigasi itu Mer di standar atau dia menyesuaikan? Oke. Makasih, betul itu. Jadi kalau yang di standar seperti ukuran-ukuran rel, ukuran bantalan, kemudian misalnya ukuran-ukuran untuk stasiun,
Kemudian untuk perlampuan atau signal di kereta api itu standar. Tapi kalau drainase kan ada DP ukuran dimensi tuh, dimensi dari Iya. saluran. Nah, itu berdasarkan kondisi lapangan. Jadi kalau lapangannya nanti ternyata daerah cekungan yang banyak limpasan air hujan, kalau hujan ciri ada run off, kemudian DP volume besar, nah itu harus disesuaikan dengan berapa sih saluran drainase yang harus kita buat. Nah, kalau daya tampung saluran drainase yang kita buat ternyata salah, lebih kecil, contoh, kenapa terjadi seperti itu? Kita salah memperhitungkan catchment. Catchment yang kita ambil terlalu kecil. Ternyata catchment yang ada itu jauh lebih besar. Sehingga kalau hujan, pasti volumenya lebih besar, toh? Iya. Nah, kalau volume lebih besar, itulah meluap. Itulah yang terjadi banjir, no? Berarti daya tampung dari saluran tidak bisa untuk melayani apa? Melayani air hujan yang jatuh seperti itu. Jadi ada yang standar, betul. Yang standar itu kita tinggal pakai, kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Tetapi ada yang tidak standar, seperti dimensi-dimensi saluran, kemudian nanti juga ukuran juga terminal atau stasiun disesuaikan dengan kondisi lokasi. Kalau di Jakarta kan itu penumpangnya banyak, kereta apinya mungkin bisa beberapa menit sekali lewat. Itu daya tampung stasiunnya mungkin lebih besar. Nah, kalau di Manado nanti ini yang mau dibangun, kan ada hitungan penumpangnya lebih sedikit. Nah, itu daya tampungnya mungkin lebih kecil lagi. Tetapi ingat, dalam perencanaan ini memang tidak hanya memperhitungkan volume saat ini, tapi kita perhitungkan volume sampai 10 tahun depan atau 20 tahun ke depan. Jadi perencanaan ini tidak cuma untuk tahun ini saja, tapi kita harus bikin dia bisa digunakan sampai misalnya 20 tahun ke depan. Nah, seperti itu. Jadi Mir boleh lanjut ya sekarang? Iya, boleh. Sekarang ini dalam penyusunan DED ini kan nanti kalau dalam TSA mahasiswa kan cuma sendiri, toh. Tetapi kalau di proyek itu nggak begitu. Di proyek itu yang menjadi penyusunan DED itu banyak sekali orang. Misalkan Mir dapat proyek ini. Nah, pada saat Mir dapat proyek ini, yang menjadi tenaga untuk mendesain itu tidak cuma satu orang. Nah, ini di orang-orang, kita perhatikan. Ada ahli teknik jembatan. Dia dari S1 teknik sipil. S1 teknik sipil, kemudian S2. Ini diminta S2. S2 dari manajemen transportasi. Jadi ini berikan supaya mahasiswa tahu bahwa desain ini adalah desain yang komprehensif. Makanya di dosen pengajar itu melibatkan ada dosen pengajar dari teknik sipil, khususnya struktur, teknik sipil transportasi, teknik sipil tentang hidrologi dan hidrolika, kemudian teknik sipil tentang geoteknik. Ada semua tuh, contoh kalau geoteknik kan nanti dari Ciapnas. Nah, kalau tentang hidrologi dan hidrolika, itu juga bisa sih orang semua, orang sipil yang lain pasti dapat itu. Nah, tetapi harusnya dari orang sumber daya air. Kemudian yang ketiga, dari teknik sipil, misalnya yang belajar tentang perkerasan, itu Inci Joyce. Nah, kemudian dari geometrik jalan rel itu orang teknik sipil transportasi. Theo bisa, Inci Joyce bisa. Nah, kemudian yang tentang terowongan, tentang daya dukung tanah, nah itu Inci Apes dengan Inci Lani Manarongso. Nanti ada Inci Lani Manarongso. Nah, ini ada satu lagi sebenarnya sih, ahli perencana wilayah kota. Nah, ahli perencana wilayah kota ini planologi. Pernah dengar tuh planologi? Planologi itu sebenarnya bukan arsitek. Dia memang kalau sekarang kan perencana wilayah kota ada di bawah jurusan arsitektur, prodi planologi. Jadi dia sebenarnya bicara tentang bagaimana merencanakan suatu wilayah yang lebih besar. Kalau arsitek kan misalnya cuma menghitung bagaimana gedung stasiun ini atau gedung terminal ini bisa lebih bagus, rancangan arsitekturnya bagaimana, nah seperti itu. Tapi kalau planologi, dia pengembangan wilayah, bagaimana koordinasi antara moda LRT ini dengan yang lain. Jadi dia memang sudah lebih kompleks. Sudah, kemudian ahli geodesi. Kalau ahli geodesi itu ahli ilmu ukur tanah, yang ukur, biru ukur, ya itu termasuk orang. Jadi rupa nanti orang teknik sipil seperti Nerteo atau semua dosen teknik sipil pasti bisa mengerti lah ini jadi ahli geodesi.
Kemudian ahli geoteknik. Nah, ini ahli geoteknik yang tadi Inci Akes dengan Inci siapa? Inci Lani Lani. Maroto. Ya, orang yang akan memberikan pelajaran tentang itu. Nah, ada satu lagi yang sebenarnya kurang di orang sistem pengajaran ini, yaitu ahli tenaga listrik dan ahli mekanikal. Nah, coba kalau menurut Tesalonika, kenapa mesti ada ahli listrik sini? Karena kereta sekarang pakai listrik. Iya, betul. Banyak ya, kereta itu mulai dari DP tenaga pendorong sudah pakai listrik. Kemudian persinyalan pakai listrik. Kemudian sistemnya secara komputerized, pergerakan kereta itu, semua itu pakai listrik. Jadi orang mekanikal, orang mekanik, teknik mesin, juga orang kelistrikan atau teknik elektro. Nah, itu harusnya ada. Nah, ini di pekerjaan ini mereka cantumkan karena mereka tahu ada itu. Kemudian yang dibawa ini tenaga-tenaga surveyor. Jadi bayangkan, Ngoni sebagai mahasiswa mau bikin DED. Tapi kan kalau sebagai mahasiswa DP DED, DP data kan itu tidak cari sendiri kan? Iya toh, akan kasih, akan data karang-karang atau akan ambil data yang ada di proyek lama, kalau mereka kasih ini datanya coba kalian susun jadi desain. Nah kalau ini proyek datanya harus dicari, apakah itu secara primer atau secara sekunder. Nah siapa yang cari data? Nah ada surveyor apa? Ada surveyor. Ini surveyor topografi, surveyor mekanika tanah untuk mencari sampel tanah, surveyor misalnya ada bor, ya boleh orang bilang surveyor pemboran, kemudian surveyor hidrologi, cari data hidrologi, kemudian surveyor juga mencari harga satuan. Ingat ya, orang kan di RAB, RAB orang mesti cari tahu nih tanah ini berapa harganya kalau tanah kita akan beli, batu pecah berapa, itu mesti ada orang yang bertugas. Kemudian ada operatornya, operator CAD, penggambaran secara AutoCAD. Nah ini bisa berapa orang. Kemudian ada administrasi yang tukang urus DP surat-surat di suatu tim. Jadi ini disebut tim untuk penyusunan detail engineering design LRT, light rail transit dari Bandara Samratulangi sampai ke KAC. Kemudian ada operator komputer yang tukang ketik dan sebagainya. Nah, sekarang lanjut lagi. Nah, ini yang Mermo sebut bahwa ini detail engineering design ini tidak sekonyong-konyong muncul sekarang. Jadi sebelum adanya DED, sudah adanya suatu studi yang sebelumnya. Jadi begini, suatu proyek itu dikeluarkan, saya tahu. Misalkan orang mau bikin kereta api, kan? Namanya detail engineering design. Sebelum kereta api ini dibangun, ada serangkaian urut-urutan pekerjaan yang harus dilakukan. Yang pertama apa? Yang paling pertama itu bikin DP studi kelayakan. Saya pernah dengar studi kelayakan? Pernah. Nah, coba apa itu studi kelayakan? DP nama FS, Feasibility Study. Coba apa itu studi kelayakan? Studi kelayakan adalah, silakan boleh jawab. Biar salah apa-apa, kan orang belajar. Kalau menurut Samir itu sama jaring DP judul layak atau enggak. Jadi apa DP kegunaan? Itu proyek orang mau bikin namanya DP manfaat for making itu. Jadi seperti Tessa juga tuh kalau seandainya orang tua kasih doi 1 bulan misalkan for pakai belanja apa ada 1 juta. Nah uang 1 juta itu kan Tessa nggak mungkin bikin habis beli baju semua. Nggak bisa begitu tuh. Pasti ada perencanaan kan. Pakai for makan berapa, pakai for misalnya beli baju berapa, pakai for angkat ongkos transportasi berapa, atau kalau sekarang online pakai beli pulsa berapa begitu. Nah, sama juga dengan negara. Negara itu pada saat membangun mereka punya banyak daftar belanjaan. Mereka mau bikin kereta api LRT di Manado. Ini misalkan berbicara sebagai Kementerian Perhubungan. Kementerian Perhubungan mau bikin rel kereta api LRT di Manado, mau bangun pelabuhan di mana lagi. Nah, dari sekian banyak itu, nah tentu kementerian akan memilih mana yang paling urgent, paling layak untuk dikerjakan.
Nah, sekarang kelayakan dari LRT. Kelayakan dari LRT-nya tidak cuma dari layak teknis. Tadi Mas sebut ada 4. Coba apa? Layak secara teknis, baru secara Sosial. ekonomi. Iya, ekonomi dulu, teknis, kemudian ekonomi. Nah, kalau ekonomi itu DP teman finansial. Ekonomi secara finansial. Jadi kalau ekonomi sudut pandang pemerintah, kalau finansial sudut pandang investor. Kemudian layak secara sosial. Sosial. Kemudian yang keempat layak secara Lingkungan. Sama itu tadi. Jadi kalau 4 kelayakan itu sudah selesai, sudah terpenuhi, maka proyek itu siap dikerjakan. Nah, sekarang Mer mau singgung. Yang paling penting juga di layak secara ekonomi. Ekonomi itu maksudnya begini. Ekonomi itu berarti sudut pandang pemerintah. Nanti di situ ada perhitungan BCR bahasa Indonesia. Benefit, C itu apa? Cost, R rasio. Masih ingat benefit cost ratio itu apa? Pernah dapat di pelabuhan dan pernah kasih atau di pelajaran mata kuliah pilihan apa itu ekonomi transport. Pernah dengar BCR Tesalonika? Belum? Belum. Nah, BCR itu benefit itu pemasukan. Benefit itu pemasukan. Kalau cost itu pengeluaran. Nah, yang jadi pemasukan dari pembangunan proyek itu apa? Kalau proyek ini sudah jadi. Kalau proyek ini sudah jadi, apa yang jadi pemasukan? Yang jadi benefitnya? DP tarif ini. Iya, betul. Tarif. Tapi kalau tarif itu berkenaan ke investor, berarti finansial. Satu tarif itu tarif. Kedua apa? Yang menjadi benefitnya? Berarti ada pemasukan dari tiket toh, maksudnya tarif toh. Iya. Nah, yang kedua apa? Selain tarif apa lagi? Selain tarif adanya penghematan biaya transport. Jadi maksudnya begini, pada saat orang lewat di jalan raya kan macet. Iya. Nah, waktu tempuh dari bandara ke Kalace itu misalkan kalau lewat jalan darat, misalkan contohnya 1 jam, bahkan mungkin 1,5 jam kalau macet. Tapi kalau orang lewat kereta kan nggak macet. Oh iya. Nah, waktu tempuhnya itu tambah berhenti di stasiun mungkin cuma 45 menit. So, sudah termasuk waktu berhenti. Nah, berarti kan kita menghemat berapa menit? Menghemat 15 menit. Nah, penghematan itulah yang kita gunakan sebagai benefit atau manfaat. Oh. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga peningkatan perekonomian masyarakat. Jadi dengan adanya rel ini, kereta api ini, nanti masyarakat akan banyak dapat lapangan kerja. Sebagai apa? Oh, macam-macam. Ada yang bertugas mungkin jadi awak dari kereta apinya, pegawai kereta apinya, orang yang bekerja di bagian komersil di stasiun atau terminal, jadi tukang jual apa kek, jadi apa gitu. Jadi akan meningkatkan perekonomian masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah studi kelayakan tadi selesai, dilanjutkan dengan jadi kan DP urut-urutan. Yang pertama studi kelayakan, setelah studi kelayakan selesai dilanjutkan dengan studi analisa dampak lingkungan. Pernah dengar studi analisa dampak lingkungan? Jadi dia harus dikaji secara lingkungan. Pembangunan rel ini kira-kira mempengaruhi nggak lingkungan Provinsi Sulawesi Utara, khususnya Kota Manado dan Minahasa yang bagian Kalace. Itu dia. Jadi sudah ada data dokumen kelayakan, oke. Kemudian dokumen lingkungan, oke. Nah, kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah biasa kalau di Kementerian Perhubungan mereka mengeluarkan izin lokasi. Jadi lokasinya ini ada 3 trase atau ini. Perhatikan di slide ini. Alternatif 1, 2, 3. Nah, yang terpilih adalah alternatif berapa? Nah, misalkan yang terpilih adalah alternatif 1. Nah, 1 itu nanti dibuat izin lokasinya, ada SK-nya. SK-nya siapa yang kasih keluar? Kementerian Perhubungan atas nama menteri. Nah, setelah ada izin lokasi, baru sekarang keluar ini pekerjaan desain. Detail Engineering Design atau DED, Detail Engineering Design dari Light Rail Transit. Nah, ini biar sebutkan ya. Ini kan dia mesti sebutkan pekerjaan sebelum DED. Sebelum DED ini apa?
Penyusunan studi trase. Jadi Mir menyusun trasenya lihat mana saja. Nah, dari studi yang lalu, nah sebelum ini apa? Sebelum ini ya tadi FS, studi kelayakan. Jadi soal berapa? Studi kelayakan, baru AMDAL lingkungan, baru ambil lingkungan, baru apa? Izin prinsip lokasi, baru apa yang terakhir? Yang ini. Nah, yang ini. Penyusunan trase. Penyusunan trase. Selamat bergabung, Septian. Siapa baru join? Boleh buka kamera, Septian. Nyana lihat WA. Selamat pagi, Uner. Pagi. Siapa nak lihat WA? Iya, Uner, baru lihat grup, Ya, Uner. ikuti Jo. Ini Mir Mohon ada maaf, rekam. Uner. Iya, Mir ada rekam. Berlanjut sekarang. Jadi di dalam studi kelayakan itu nanti keluar alternatif terpilih, trase terbaik. Trase terbaik itulah yang akan kita kerjakan. Lanjut ya. Oke, sudah terus. Nah, ini adalah cara memilih gitu. Jadi pada saat kita punya tiga rute, coba kalian perhatikan. Jadi DP rute ini Septian, kita akan bikin trase rel kereta api, tapi yang LRT, yang light rail transit dari Bandara Udara Samratulangi ke Kalase. Nah, dari Bandara Samratulangi ke Kalase, dia punya 3 alternatif. Trase 1, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3. Nah, alternatif 1 lihat mana? Awal trase dari Kalase, kemudian sampai gerbang bandara, ini DP panjang jalan. Panjang dari STA-nya. STA-nya dari trase 1. 24 km plus 452 meter. Kemudian trase 2 juga begitu, trase 3 ini ada beda-beda sedikit. Nah, mana yang akan kita pilih itu yang akan terbaik. Ini yang dia lewat, perhatikan. Trase 1. Jadi dari Kalase, dia lewat Malalayang, Pantai Malalayang, Jalan Wortel Mungin Sidi, kemudian lewat di RS Kandor di mukanya, Poltekkes, Manado, Pasar Bahu, Unsrat. Jadi dia dibangun di pinggir jalan ya, di samping jalan. Lewat di Mantos, kemudian Godbless Park, Jalan Pierre Tendean, kawasan Megamas, Pierre Tendean lagi, Tikala Ares, Jalan Sudirman. Tadi Tessa masih ingat, dia nyala lewat Tikala tapi lewat Sudirman. Ini yang terasa alternatif 1. Kemudian Pal 2, Marta Dinata, Maesa, Lumut, Indah, Liwas, Ring Road, Transmart, GPI, Bandara, Samratulangi. Trase 2 ini seperti ini. Sudah, jadi ada 3 macam. Nah, kemudian kita scoring. Kita scoring artinya kita skor. Kita berikan angka. Alternatif 1 berapa sih skornya? Seperti kalian kalau bikin ujian kan ada angkanya. Misalkan bikin ujian sekarang, Tessa dapat 80, Septian dapat 70. Berarti yang juara 1 kan Tessa, tuh, karena skornya lebih tinggi Tessa. Nah, sama dengan ini, kita bikin skor. Skor tersebut merupakan hasil analisis terhadap kondisi di lapangan dari 3 alternatif ini. Apakah dia nanti paling bagus mana, itu yang paling tinggi. Sekarang lanjut. Nah, ini alternatif 1, skornya seperti ini. Nah, ini adalah cara untuk memberikan scoring. Jadi ada namanya teori ya, teori untuk menentukan scoring namanya AHP. Nah, kalian boleh ingat ya nanti, memang di slide ini nggak ada, tapi nanti bisa kasih materi AHP. AHP itu adalah analisis hierarki proses. Nah, seperti namanya kan analisis. Hierarki itu berarti tingkatan, yang terbaik sampai yang terjelek, proses. Jadi analisis proses memberi peringkat dari yang terbaik sampai yang terjelek, atau yang terjelek sampai yang terbaik. Yang penting seperti itu. Nah, di sini kita lihat dari tadi masih ingat tuh yang disebut sosial. Nah, ini sambung sosial politis. Kemudian ada pengembangan wilayah, termasuk lingkungan di sini. Ada biaya, kemudian ada ekonomi juga di sini. Kemudian ada aksesibilitas, konstruksi, pembebasan lahan. Nah, ini kita ranking. Nah, dari angka ini perhatikan mana yang paling tinggi. Coba kalian baca di sini mana yang paling tinggi. Alternatif berapa? Ini ada 1, 2, 3. Yang warna merah toh? Yang warna merah poinnya berapa ini? Iya, 3,24. Ini 2,268, 2,454.
Nah, ini alternatif 1 dengan nilai tertinggi. Nah, nanti bagaimana cara menghitung ini akan jelaskan di AAP, analisis hierarki proses. Nah, lanjut lagi terus. Nah, sekarang setelah kita sudah dapat alternatif terbaik dengan berdasarkan AHP ini, berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode AHP, disimpulkan alternatif terbaik adalah terase nomor 1. Nah, terase nomor 1 itu yang mana? Nah, ini biar kita lihat sekarang. Ini yang terase nomor 1 yang terbaik. Nah, ini yang tadi, dari sini. Sudah? Nah, ini perhatikannya, tolong perhatikan. Ini Bandara Samratulangi. Ini Bandara Samratulangi. Kemudian dari bandara, ini jalan Manado Bandara, Maramis. Jadi yang warna merah ini di peta, itu jalan nasional. Jalan nasional ini Maramis. Kalau Septian pernah di bandara tuh? Septian dengan nggak usah kunci kamera, nggak usah kunci mic, nggak apa-apa buka. Tesalonika juga nggak apa-apa. So pernah atau ini pergi di bandara? Pernah. Ini jalan Maramis, jalan berbasis moda jalan raya, oke? Nah, yang di PRL tidak di sini dia ada di sini, karena dia mau lewat di daerah GPI. Daerah GPI kemarin sini, kemudian dia nanti di sini ada pelintasan. Ada pelintasan itu apa coba? Nah, di sini nanti ada semacam apa? Ada semacam jembatan, karena dia kan lewat di atas jalan Maramis. Kemudian dia ke sini, nah perhatikan, ini jalan tol. Ini jalan tol, lihat ya, ini jalan tol. Sudah? Nah, di samping jalan tol ini ada yang warna ungu tipis, ini jalan rel kereta api Manado Bitung. Manado Bitung yang lewat Manado lihat sini. Jadi dia nanti di jalan tol ini ada stasiun yang berfungsi sebagai pertukaran moda dari moda transportasi kereta api heavy ke moda transportasi kereta api ringan. LRT. Nah, di sini juga ada pertukaran moda darat. Jadi kalau ini misalkan naik angkutan umum lewat jalan tol dari Bitung, nah bisa turun di sini. Di sini kalian bisa naik LRT tadi. Jadi ada stasiun di sini. Jadi ini titik ini dipilih karena alasan itu tadi. Sudah? Nah, nanti trasenya ini tidak cuma lewat di daerah daerah perkebunan atau daerah lahan kosong, tapi ada juga trase yang lewat di samping jalan, di samping atau di atas jalan. Perhatikan sini. Oke, sudah? Nah, sekarang maju ya. Nah, ini STA awal. Ini daerah Kalase. Ini daerah Kalase, kalau kalian pernah tahu, ini ada pembangunan hotel besar kan? Kalau kalian dari Manado, ini City Extra. Pernah tahu City Extra? Tahu. Nah, dari City Extra itu kita ke arah Kita ke arah Kalase, sebelah kanan ada pagar pakai seng ini. Kalau sekarang ini pakai seng. Ini di dalam ini ada bangun hotel besar. Namanya Firefield Hotel. Nah, di depan Firefield Hotel ini ada bangun itu. Di sini ini. Ini ada bangun station sebagai STA awal. STA awal dari LRT, Light Rail Transit. Sudah jelas? Oke, lanjut ya. Nah, di sini nanti STA awal, stasiun awal, ini berarti kan di samping jalan. Kalau di samping jalan, perhatikan, lahan di situ bagaimana? Lahan di situ bagaimana? Sudah terbatas. Tidak bisa lagi bangun di atas sana. Berarti nanti di situ bangun elevated. Bangun di atas jalan, pakai jembatan. Nah, kalau relnya di atas jembatan, berarti juga stasiunnya di atas. Bisa mengerti ya? Jadi stasiunnya nanti di atas, relnya juga di atas. Berlanjut ya. Nah, ini setelah tadi, ini menyusuri jalan tepi pantai tadi. Nah, ini menyusuri jalan tepi pantai. Terus, nah, ini dia apa? Di sini perhatikan, yang membedakan kalau ini dia yang gambar begini, ini artinya dia elevated. Kalau yang gambar begini agak lebar. Ini artinya dia turun di atas tanah. Jadi di sini daerah sini bisa ngerti ya? Di atas sini dia turun di atas tanah. Jadi kan ini bukit, dia keluar dari jalan ini. Ini pertama kan ini jalan pantai tadi. Ini jalan pantai, dia keluar sini. Dia keluar sini. Nah, kenapa pilih ini? Ya karena mencari shortcut.
Kalau lewat sini kan ya agak lumayan jauh tuh, tapi lewat sini dia mau cari garis lurus begitu. Nah, begitu ini at grade, di sini masih at grade. Nah, di sini dia melayang lagi, ada jalan tuh ini, jalan masuk ke perumahan. Iya. Nah, dia melayang lagi. Jadi sampai sini at grade, di sini dia melayang lagi. Nah, lanjut. Nah, ini yang di daerah ini yang di daerah mau masuk ke bandara. Ini mau masuk ke bandara ada tikungan seperti ini. Nah, ini dia punya station ada di depan area parkir bandara. Nah, ini secara umum yang gambarkan. Jadi dia ada sebenarnya nggak cuma sepeda ini kan panjang 24 kilo itu panjang. Jadi ada lewat boulevard nggak saya tampilkan. Nah, tapi dia nanti seperti ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lihat kalau kita membangun alat transport yang baru, kita mesti menghitung apa sih yang menjadi alat transport yang lama. Tadi saya jelaskan Pak Desalonika bahwa kalau kita membangun moda transportasi baru, kita mesti memperhatikan bahwa calon penumpang yang naik itu pasti dulunya pernah menggunakan alat transportasi yang lain. Mengerti ya, Step ya? Misalkan terbangun kan rel baru toh, itu penumpang di rel baru ini pasti dulunya kan pakai alat transportasi yang lain, pakai yang lama tuh. Nah, kira-kira apa coba kalau menurut Septian apa yang lama itu? Alat transportasi yang lama yang sebelum angkutan umum ya, iya, mikro. angkutan umum betul. Ini apa Mersu tulis ini perhatikan. Ini angkutan umum. Iya mikro, soalnya ya. mikro. Betul, angkutan umum ini dipecah lagi. Ada mikrolet, tadi Nintesa contoh belajar. Ada mikrolet, apa lagi? Ada angkutan taksi online, ya toh? Ya. Ada angkutan taksi offline, ada yang tadi taksi gelap, ada ojek online, ojek offline, nah ini seperti ini. Kemudian ada yang pribadi. Nah ini pribadi, ada yang sepeda motor pribadi, ada juga mobil pribadi. Nah ini benar harus hitung. Dari zero point ke Kalase itu berapa banyak? Dari zero point ke bandara itu berapa banyak? Nah, kenapa sih Mir pilih zero point sebagai ceknya? Karena cuma ambil titik tengah saja. Jadi titik tengah kan kalau kita tahu dari bandara ke Kalase, kira-kira tengahnya itu ada di zero point itu, ada di sekitar Bang Sulut, DP panjang jalan, ya kira-kira. Nah, jumlah kendaraan yang bisa dilayani dari zero point sampai ke Kalase itu apa? 960 kendaraan angkutan umum per hari. Termasuk ini ya, termasuk ojek online segala macam. Sepeda motor begini, nah ini. Nah, inilah yang jadi potensi. Inilah yang jadi potensi nanti dia mau naik LRT. Bisa mengerti? Nanti orang semua ini mau berpindah gitu. Tapi kan tidak semua. Ada juga kan di bawah. Nah, pilihannya nanti seperti tadi. Yang saya sudah jelaskan tadi Pak Desa. Bahwa kalau orang lewat bawah, kalau kita lewat bukan rel, kita lewat jalan darat, itu mungkin macet. Apalagi? Macet, waktu tempuh lama. Sehingga kita bangun ini nanti kelebihannya adalah tidak macet, waktu tempuh singkat. Nah, penghematan waktu tempuh ini yang kita gunakan. Nah, ini begini ya cara menghitungnya. Ini cara menghitung berapa sih potensi penumpang yang akan naik LRT yang berpindah dari moda transportasi yang lama. Oke, jelas? Ya, lanjut. Sekarang ini stasiun-stasiun. Jadi kalian harus rencanakan mana stasiun dari trase yang kalian pilih. Jadi dari Kalase itu adalah STA 00. Kemudian stasiun pertama ada di STA 2,3 km. Itu pasti terminal Malalayang. Kemudian stasiun ketiga dia ada di STA 3000 plus 800. Ini di jarak-jarak. Ini dari 0, 23, 1,5. Nah, ini jarak stasiun ini paling panjang ini. Ada yang sampai 3,9 kilo. Yang paling dekat yang mana coba? Coba kita lihat. Ini 4 kilo. Ini yang paling panjang 4 kilo. Ini yang 1,5. Paling dekat sekitar berapa ini? 1,05 kan? Nah, memang stasiun juga tidak boleh terlalu dekat. Ini bisa bayangkan tuh kalau stasiunnya terlalu dekat, berarti dia baru jalan sekitar 1 kilo atau mungkin kurang dari 1 kilo berhenti lagi. Jadi kita harus pilih stasiun yang tidak terlalu dekat. Sudah ya keluar stasiunnya jelas. Nanti di setiap titik ini harus bangun bangunan terminalnya.
Kalase, kemudian Malayang. Nah, tetapi ada pengecualian. Yang ini kan stasiun ujung, ya toh. Yang ini juga stasiun akhir Bandara Samratulangi. Nah, kira-kira di mana itu terminal tadi yang bilang? Ada terminal tempat bertemunya jalan tol, kemudian ada kereta api berat, itu yang mana di sini? Mau tahu? Zero Point bukan, Cikala Aris bukan, Pal 2 bukan, Relemut bukan. Liwas Napa nomor 11. Itu yang stasiun tadi, stasiun tempat bertemunya jalan tol, kemudian kereta api berat, dan kereta api ringan. Sudah lanjut ya? Nah, kita lanjut. Nah, terus terang, kalian masih ingat nggak mata kuliah perencanaan transportasi? Kalau dulu mungkin kalian ganti nama jadi rekayasa sistem transportasi. Siapa yang mengajar kalau dulu waktu di kuliah rekayasa? Masih ada belajar tentang matrik asal tujuan MAT. Ner James yang bisa mengajar atau siapa? Kalau Septian siapa? Menghitung bangkitan tarikan. Menghitung bangkitan tarikan. Siska. Kalau Septian siapa? Septian siapa? Siska. Ya. Ini DP grafik sekarang. Ini DP matriks tabel yang menggambarkan asal tujuan atau origin destination survey. Ini kan dulu cuma lihat tuh di pelajaran. Sekarang ini DP real. Ini perhitungan real untuk mendapatkan besarnya bangkitan dan tarikan dari setiap koridor yang ada yang kita jadikan sebagai stasiun. Jadi stasiun nanti itu jadi sebagai DP zona. Bisa mengerti? Jadi kalau dulu kan kita belajar kalau menghitung bangkitan tarikan Kota Manado zonanya kecamatan. Tapi sekarang ini zonanya adalah stasiun atau rel. Stasiun atau terminal. Terminal di mana jalan rel tersebut berada. Jadi ini terlihat berapa persen bangkitan tarikan. Contoh begini. Ner dari Kalase ke Malayang itu ada 2,78% dari total perjalanan yang harusnya ada dari Kalase ke bandara. Jadi ini 0,08%. Dari total perjalanannya kan 100%. Nah, misalkan total perjalanan, total bangkitan tarikan, total misalkan contoh 1 juta perjalanan. Berarti ini 1 juta kalian 2,8%. Gitu. Ada pertanyaan ya? Septian? Tesalonika? Boleh? Oke, lanjut ya. Iya. Ya, oke, lanjut. Nah, tadi setelah menghitung berapa sih yang akan berpindah. Nah, ini perhatikan ya. Ini grafik apa? Ini adalah grafik model perpindahan moda dari moda lama existing ke moda LRT. Tadi yang dia sebut ya, masih ingat? Kan moda lama tadi Septian bilang ada angkutan umum Ner, ada angkutan pribadi. Nah, berapa sih yang mau berpindah? Sudah kelihatan di sini sekarang. Ini yang sumbu Y peluang berpindah. Jadi peluang berpindah itu mendekati 1 semua. Buat perhatikan. Memang ada yang 1, 0, sekian. Tetapi dari tarif yang ada kita bisa hitung tarif LRT. Jadi kalau kita mau bikin tarif LRT 2.000 rupiah per orang maksudnya, itu yang berpindah itu bisa tinggi sekali. Semakin mahal tarif LRT yang kita bayar, semakin sedikit yang berpindah. Tetapi yang berpindah kita sudah hitung tadi. Potensinya berapa ada. Nah, di sini kita harus belajar lagi. Nah, ini ada survei ATP atau WTP. WTP itu willingness to pay. Jadi kerelaan konsumen untuk membayar ongkos transportasi yang dibebankan. Jadi orang rela nggak membayar dengan kondisi yang ada. Nah, contoh ya, ini yang garis warna merah. Ini yang garis warna merah standar. Pada saat kita menetapkan tarif keretanya 2.000, itu peluang berpindah sekitar sini, 0,825. Sudah? Kemudian 0,2825 ini dia kalau kita naikkan tarifnya jadi 4.000, dia semakin turun. Kita naikkan jadi 12.000,
Nah, dia turun jadi 0,7 berapa ya? Sekitar 78, 79. Nah, kemudian dari warna merah kita pindah ke warna misalnya warna biru di paling atas. Nah, ini dari sisi kecepatan. Jadi kalau kita bikin kecepatan kereta api itu jauh lebih cepat, jadi ternyata menambah daya tarik orang. Jadi tadi orang kan berpikir cuma lihat dari biaya, ya toh? Sekarang orang berpikir melihat dari kecepatan perjalanan. Seandainya kecepatan perjalanan ini lebih cepat 40 menit dari yang ini lebih cepat dari mana? Ini lebih cepat dari existing. Bisa mengerti? Misalkan begini. Tadi saya jelaskan Pak Tesa begini, Setia. Waktu orang lewat jalan lama dari bandara, misalkan mau ke Kalase, lewat jalan lama, lewat naik, misalkan naik angkutan Damri, kan ada tuh Damri bandara ke Kalase ada. Nah itu bisa misalkan 1 jam setengah. Kenapa dia 1 jam setengah? Kan di jarak sama, Mel. Karena dia lewat jalan macet, lewat traffic banyak, pusat kota, persimpangan, banyak orang bobotongnya, apalagi lewat di Samrat, makin macet. Sehingga bisa 1 jam setengah. Tapi kalau kita buat ini selisihnya bisa 40 menit, lebih cepat. Misalkan kalau dari bandara ke Samratulangi, dari bandara Samratulangi ke Kalasi cuman contoh aja, cuman sampai nggak sampai 1 jam setengah, cuman 30 menit, kan jauh lebih cepat. Nah, itulah yang akan terjadi. Bisa mengerti? Kalau selisihnya cuman standar saja sama, orang yang berpindah tetap ada tapi tidak terlalu besar. Kalau dia selisihnya makin cepat, nah makin banyak orang berpindah. Bisa tahu warna-warna ini untuk apa? Sudah jelas ya. Warna-warna ini. Ini semua hasil survei yang membandingkan, kemudian bikin secara kuesioner. Jadi ada kuesioner. Sudah? Boleh jelas? Oke, lanjut. Nah, ini langsung skip saja. Nanti kalian juga kalau sudah jadi DNA-nya masih hitung ini. Jadi ada perhitungan alternatif 1 itu kalau kita bangun itu biayanya bisa sampai 10 triliun. Ini 10 triliun nih. 10.724 miliar 560 juta. Alternatif 2 kalau kita bangun 8 triliun. Alternatif 3 10 triliun lebih. Nah, alternatif 1 ini memang lebih mahal, tetapi dari segi terasa terbaik. Kemudian pembebasan tanah. Alternatif 1 kalau dibebaskan paling murah apa? Cuma 108 miliar. Alternatif 2 bisa 430 miliar. Alternatif 3 383 miliar. Tapi DP rumah ini sawah atau ladang, kan yang ada sawah di Manado berarti ladang, maksudnya yang tadi lewat di Kalase yang alang-alang itu ladang tidur. Nah ini totalnya seperti ini. Nah jadi berdasarkan ini biaya pembangunan lintasan, konstruksi, pembebasan lahan dan pengadaan tanah, juga pengadaan kendaraan. Jadi begini, pengadaan kendaraan itu adalah lokomotif dan gerbong LRT. Kan itu gini, kalau kita bangun LRT kan kita nggak cuma bangun jalannya, kita juga mesti adakan stasiunnya, terminal, perlampuan, kemudian kendaraannya atau keretanya, yaitu kereta yang terdiri dari lokomotif dan gerbong. Nah, ini kalau kita pakai ini apa hasilnya? Jadi hasilnya kalau kita hitung per kilometer 427 miliar per kilometer. Jadi pembangunan LRT itu kalau dia jadi, itu harganya sekitar sini. Sekitarnya 427 miliar per kilometer. Jadi kalau kita punya kilometer 25, kita tinggal kali saja ini. Ketemunya berapa triliun. Nah ini totalnya 10,734 triliun. Lanjut, nah ini model-model stasiunnya. Tadi kan saya bilang, kalau relnya ada di atas, elevated begini, berarti stasiunnya dari atas. Karena mungkin dia turun dulu, baru naik lagi. Lebih banyak proses membuat alignment vertikal nanti, karena mesti turun dan naik lagi. Jadi dia harus dibuat seperti ini di atas. Ini mencontoh yang ada di Palembang. Jadi ini di Palembang, Sumatera Selatan,
ada stasiun LRT yang di atas seperti ini. Jadi kalau kalian tahu kenapa Palembang bisa punya LRT? Ada yang tahu? Ada kejadian apa di sana kok bisa punya LRT? Tahu? Tahu, Ner. Masih ingat nggak ada Belum. SEA Games dulu? Ada SEA Games di Indonesia. Indonesia jadi tuan rumah. Kan Palembang salah satunya jadi kota itu tuh. Jadi untuk mempercepat proses transportasi para penonton dengan atlet dari bandara ke lokasi SEA Games stadion mereka bangun ini. Juga ini kan merupakan proyek apa ya? Proyek semacam kalau ada ini di satu kota dianggap kota tersebut kota maju. Jadi mau kasih lihat ke negara luar bahwa Indonesia juga ada di luar Jakarta yang sudah memiliki LRT. Jadi ada di Palembang. Nah, tetapi kalau mau cerita ya ini sekarang, boleh kalian cari di internet. LRT di Palembang itu akhirnya sekarang banyak yang tidak beroperasi. Jadi kan harusnya kan dia setiap saat beroperasi. Nah, kenapa dia berhenti beroperasi? Karena tadi Tesalonika masih ingat tuh perhitungan benefit cost ratio? Iya. Benefit itu jumlah pemasukan, tarifnya tadi, sedikit dibanding dengan cost-nya pengeluaran. Sehingga waktu pengelolaannya memang membutuhkan cost yang besar. Dan pemerintah pusat waktu itu sudah memutuskan menyerahkan ke Pemda, pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Nah, mereka tidak punya cukup dana untuk mengoperasikan ini. Tapi memang perlu dijelaskan ya, kalau angkutan umum itu harusnya angkutan umum itu nol profit. Artinya tanpa keuntungan. Jadi pemerintah wajib membayar biaya transportasi yang diperlukan sehingga sarana ini bisa beroperasi secara penuh. Nah, pertanyaan lagi, kalau dia beroperasi terus lancar, pemerintah kan berarti keluar uang terus. Nah, apa manfaat buat pemerintah? Nah, ini yang terjadi di Jakarta. Kalian pernah tahu nggak ada BRT, Bus Rapid Transit yang Transjakarta, yang orang bilang busway. Septian pernah dengar tuh busway? Pernah dengar? Busway tahu nggak? Busway yang di Jakarta? Di Jakarta iya nggak? Iya, pernah dengar tuh? Nah, itu pernah tahu nggak DP sopir PGJ berapa? Sopir PGJ itu berapa per orang per hari? Itu bisa 5-6 juta, tergantung DP durasi dia membawa mobil. Dan dia pakai dasi, seperti eksekutif. Bayangkan ini gaji sopirnya seperti itu. Kemudian dia punya tenaga lapangan, bagian tiketing, satpam, punya jaringan yang bagus. Berarti halte-halte semua serba listrik. Itu semua butuh biaya. Nah, jumlah pemasukan dari tiket atau dari tarif busway tadi tidak cukup. Tidak cukup untuk membiayai operasional busway. Berarti depisitnya siapa yang tanggung? Kalau DP operasional busway tidak cukup, pemerintah. Pemerintah mana? Provinsi atau DKI? Apa provinsi atau pemerintah pusat? DKI atau pusat? DKI. Karena yang punya pemerintah DKI. Tetapi sampai hari ini pemerintah DKI bisa membayar, bisa mengoperasikan. Karena dia memperoleh keuntungan. Kira-kira keuntungan apa yang dia peroleh? Tarif. Bukan, tarifnya kan rugi. DP tarif kan dia cuma dapat misalnya gini, ini kasih dia kasih contoh. Pengeluaran untuk busway setiap bulan misalnya contoh 100 miliar. Yang dia dapat dari tarif cuman 10 miliar dari tarif. Berarti kan dia rugi. Dia nombok setiap bulan 90 miliar. Jadi tarif busway itu cuman 3.500. Yang harusnya 20.000 per orang. Harusnya begitu. Berarti kan jauh lebih murah tuh. Nah, sekarang tapi pemerintah sanggup membayar. Di selisih itu pemerintah yang tanggung. Sehingga busway itu beroperasi terus. Bahkan busway itu setiap tahun ada pengembangan. Ada beli busway baru, beli kendaraan baru. Yang lama diganti.
DP fasilitas di terminal atau halte dibuat bagus sehingga orang akan suka menggunakan. Nah, sekarang pertanyaan Ner, kalau seandainya pemerintah bikin seperti itu, padahal kan rugi, tapi kok dia mau bertahan, tetap membayar subsidi buat busway? Kenapa ya? Nah, itu pertanyaan Ner. Lebih menghemat waktu. Itu tadi, DP bahasa begini. Begitu busway itu ada, kemacetan di Jakarta berkurang. Betul? Kemacetan di Jakarta berkurang. Banyak orang yang dulu bawa kendaraan pribadi, sekian, misalkan ada teman tuh tinggal di Bogor, dia kerja di Jakarta Pusat, kota. Dia dari Bogor dulu naik mobil pribadi. Dia bawa tuh mobil lewat jalan tol, kemudian dia parkir di gedung. Satu hari itu bisa sekitar 300.000 dia cerita. Sudah bensin sama parkir sama tol. 300.000 sudah bensin, parkir sama tol. Kalau 1 bulan itu ya bisa sekitar 10 juta lebih dia bilang. DP gaji ya sekitar 30 juta. Kan dia eksekutif toh, dia termasuk orang gaji besar. Nah, setelah dia naik busway, mobil dia parkir, dia cerita sebulan itu cuma 300-an ribu DP biaya perjalanan. Jauh kan berkurang. Nah, kenapa jadi murah begitu? Karena dia naik busway. Nah, dulu busway itu dia mau naik. Karena apa? Dia bilang, nanti dari terminal ke kita ke kantor masih jalan kaki 2 kilo. Atau masih mau ganti angkutan lain. Nah, pemerintah siapkan feeder. Feeder itu pengumpan. Jadi ada angkutan pengumpan dari halte terdekat ke lokasi kantor terdekat. Nah, jadi dia pakai feeder memang agak berjalan sedikit. Nah, tapi akhirnya dari cerita tadi dia bilang dia lepas lah itu kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi dia simpan, dia naik busway. Sekarang pertanyaan, kapan dia pakai kendaraan pribadi? Dia pakai kendaraan pribadi cuma hari Sabtu atau Minggu, pada saat libur atau ada keperluan lain mendadak, pada saat mau mungkin orang sakit kah atau berekreasi seperti itu. Nah, sekarang keuntungan bagi pemerintah. Mau dibayangkan akan banyak orang-orang seperti tadi yang lepas kendaraannya, simpan. Jadi kan jalanan Jakarta jadi lengang tuh, tapi tidak lengang sekali sih, karena masih ada kan kendaraan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi harusnya, biar mau cerita begini, harusnya angkutan umum itu dibuat seperti itu. Dibuat seperti itu, ditanggung oleh pemerintah, boleh pakai tarif, tapi tarifnya dikasih rendah supaya apa? Menarik orang untuk naik. Kemudian kenyamanan dibuat sebaik mungkin supaya menarik orang juga. Nah, pemerintah keuntungan adalah kemacetan kota Jakarta yang menjadi berkurang. Nah, sekarang kalau melihat kaitkan dengan yang ada di Palembang ini, LRT, harusnya kan seperti itu. Pemerintah membayar semua operasional LRT. Bahkan mungkin kalau mau suka lebih ramai kasih gratis. Tapi masyarakat kan kalau gratis biasanya jadinya tidak menghargai. Kan? Jadi pemerintah bilang tetap ada harga tapi di bawah. Nah, harusnya pemerintah yang bayar. Kalau pemerintah bikin begitu seperti Jakarta, mau bisa bayangkan berapa banyak orang yang akan lepas kendaraan pribadi, kemudian naik ke atas. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan, apakah pemerintah Palembang sekaya sama DP kekayaan dengan pemerintah DKI Jakarta? Jauh toh. APBD Jakarta dalam 1 hari bisa berapa dapat? Kalau di Palembang, pemerintah provinsi Sumatera Selatan berapa dapat? Itu perbedaannya. Nah, nanti juga biar cerita ya. Ini bukan mau kasih pesimis. Sulawesi Utara juga kalau punya harusnya begitu. Kalau Sulawesi Utara nanti mau bangun ini jadi betul terlaksana, nantinya operasionalnya harus seperti itu. Karena kalau dia tidak seperti itu, akhirnya akan kalah bersaing. Nah, kalian harus lihat sekarang di Palembang itu boleh buka internet. Banyak mati lampu kereta mati. Apakah itu boleh terjadi? Kan nggak boleh. Kalau mati lampu bagaimana? Setia. Kalau mati lampu bagaimana? Harusnya ada genset, ada generator. Jadi begini, pada saat orang desain ini, setiap stasiun itu ada generator.
Jadi generator itulah yang mensuplai listrik ke kereta. Jadi kereta itu tetap jalan, mau mati lampu, kena dia jalan terus. Itulah yang terjadi di negara-negara maju. Karena Palembang itu dananya terbatas, jadi gensetnya banyak yang hidup. Jadi begitu mati lampu mati. Bayangkan kasihan kan masyarakat Sonai ini turun di sini jalan di rel. Iya. Gimana kalau itu terjadi pada orang kan? Ya cukup memalukan tuh. Tapi ya seperti itu. Jadi biar cerita lagi sekali lagi harusnya angkutan umum dibiayai oleh pemerintah. Apakah itu pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Lanjut. Nah, ini stasiun-stasiun yang ada sudah lihat ya. Ini. Nah, nanti apa sih beda LRT, MRT, dan heavy rail atau kereta api berat? Ada di contoh. Ini lanjut lagi terus. Ini stasiun. Ini waktu mereka uji pertama kali. Mereka uji pertama kali di Palembang. Dari Kementerian Perhubungan turun langsung semua dari pejabat-pejabat kompi tes. Nah, baru naik. Ini kereta api listrik, tapi yang sifat light atau ringan. Ini DP rel. Nah ini kan DP gerbong cuma berapa? Cuma 3. Jadi kenapa dia cuma 3? Karena dia ringan, jumlah penumpangnya cuma sedikit. Jadi yang gerbong ini muka belakang ini lokomotifnya. Tengah ini gerbong. Jadi dia bisa bolak-balik, bisa maju mundur gitu. Nah, lanjut. Ini juga. Nah, ini tikungannya. Nanti ada perhitungan menghitung alinyemen. Alinyemen horizontal dari jalan rel. Nah, ini konsep analisis potensi penumpang LRT yang tadi Merso jelaskan. Ini DP konsep lewat bagian alir ini. Kemudian ini DP trase. Nah, ini DP cara perhitungan. Flowchart-nya mengikuti ini. Nanti boleh lihat. Ini Mir agak cepat karena Mir ada kuliah jam. Nah, ini proses-proses survei yang mendukung. Ini survei topografi. Ini dari survei topografi, ini keluar garis kontur, kota kontur. Ini test pit untuk mengambil tanah, kita bawa ke lab. Jadi ini namanya test pit tanah terganggu atau disturb tanah terganggu. Jadi tanah itu telah ambil di kedalaman 1 kilo ke bawah, tanah aslinya kita bawa ke lab. Karena kalau ambil di atas tanah humus, tanah yang bukan tanah asli. Nah, ini berapa? Ini kan 01, berarti ada beberapa titik. Kalau yang ini tes CBR, California Bearing Ratio untuk lapangan, DCP namanya, Dynamic Confluence Penetrometer. Ini data angin, data curah hujan. Ini data curah hujan. Data hidrologi, data curah hujan dari setiap tahun dan setiap bulan. Dari stasiun yang berbeda-beda. Ada stasiun Winangun, Kayu Watu, pokoknya stasiun meteorologi yang dilewati oleh trase. Nah, ini perhitungan debit. Perhitungan debit dari data curah hujan. Kemudian ini analisa hidrologinya. Ini kita lanjut dalam tahap analisa. Jadi setelah kita dapat data hidrologi, kita analisa. Tujuannya apa? Untuk menghitung genangan atau air tersebut akan tergenang atau tidak kalau seandainya kita tidak buat drainase. Jadi harus didesain drainase yang ada. Nah, ini LRT. Nah, LRT ini adalah definisi LRT. LRT ini menurut Permen Kementerian Perhubungan nomor 75 2015 didefinisikan sebagai kereta dengan beban per ganda atau aksel sumbu maksimum 12 ton. Kereta konvensional asing beban ganda ini dia 15 sampai 19 ton. Ini yang kereta berat atau kereta heavy. Panjang LRT 12 sampai 14 meter per kereta. Nah, kereta berat 18 sampai 20. LRT Jakarta panjangnya 14 meter per unit atau 28 meter per rangkaian. Jadi 28 meter. Perbedaan antara LRT dan MRT adalah keduanya sama-sama alat transportasi massal berbasis rel, tetapi kalau KRL komuter lain. Masih ingat tadi yang bilang komuter itu untuk angkutan dalam kota dan sekitar. LRT dan MRT digerakkan oleh listrik dari bagian atas. Nah, ini perbedaannya. Boleh kalian lihat. Mana yang disebut dengan KRL? KRL, MRT, dan LRT.
Jadi ini DP gerbong bisa 8 sampai 10. Ini yang termasuk kereta api berat. Kalau MRT cuma 6 kereta, ini 2 sampai 4. Tadi kan dia bilang 2 sampai 4. Nah, yang standar 3. Kemudian penumpang ini 2000, ini cuma 600 penumpang maksimal ini. Kemudian ini yang perharinya target penumpang, yang ini bisa 1.200.000. Nah, ini lintasan. Nah, kalau yang perhatikan, yang MRT bisa di terowongan, bisa di elevated atau layang. Kalau yang KRL di atas tanah dan layang. Kalau LRT bisa juga layang, bisa juga di atas tanah. Gitu. Sudah jelas sampai sini? Nah, menurut NER kita kuliah sampai sini. Ini ada mata kuliah yang lain sesudah ini. Nah, nanti kalian coba pelajari ya. NER kasihkan ini slide. NER kasih di slide, coba kalian pelajari. Kalian telusuri itu trase-trase lokasi-lokasi yang tadi yang dilewati oleh trase terpilih. Boleh lihat di Google aja. Jadi kalian bikin pakai Google, kalian punya Google Map, ada install? Google Map ada di handphone juga, ada di gitu. Kalian telusuri pakai Google dan coba kalian buat trasenya. Itu yang tugas sekarang. Kalian telusuri pakai Google, buat trasenya. Diklik pakai Google ya, jadi nanti setiap mahasiswa bisa kasih lihat ini yang kita lihat pakai Google. Jadi nyala turun langsung ke lapangan, enggak. Cuma lihat dari Google saja, kasih tanda-tanda. Ini stasiun ini stasiun ini, begitu. Pribadi perorangan. Tesalonika bikin, Septian bikin. Kira-kira hari ini kan kita pertemuan. Boleh kapan lagi? Hari Minggu ini mesti tercapai 500 jam. Gimana kan? Boleh kapan lagi? Tunggu-tunggu penghuni nggak ada jawaban kemana. Boleh besok hari Jumat? Besok jam berapa lagi? Boleh Mer, besok pagi-pagi. Jam berapa pagi-pagi? Jam 10:30. 10. Bukan pagi, bisa siang. Jam 10 Jo, boleh? Septian? Iya, Mer. Oke, jam 10 jangan terlambat bangun Septian ya. Oke, makasih semua Septian dan Tesalonika. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.